Kolam renang seringkali dianggap menjadi fasilitas mewah dalam rumah dan hanya bisa dibangun di atas lahan yang luas. Namun dengan perhitungan dan pemanfaatan yang cermat, Anda juga bisa menghadirkan kolam renang di halaman belakang rumah Anda yang sempit. Berikut liputannya bersama produser lapangan kami, CNN Living, Karmel Mursalim. Casa Calandra adalah rumah milik pasangan suami istri Dinda Velia dan Oktri Putra yang dibangun di atas lahan seluas 180 meter persegi. Rumah ini memiliki halaman belakang sempit yang kemudian dimanfaatkan menjadi kolam renang cantik dan nyaman meski panjang kolam kurang dari 10 meter. Selamat pagi Dinda. Pagi Karmel. Boleh lihat-lihat? Oke, masuk yuk. Isi. Iya, silakan. Dapur, kolam Dapur. renang, Ya, ruang makan. iya. Emang open konsep ya. Jadi semuanya nyambung. Enak ya berarti saat lagi masak, view-nya langsung kolam renang. Tuh, dan biar sirkulasi udaranya pas masak kan dapet nih. Jadi ya karena rumahnya nggak terlalu luas kan. Ya akhirnya kalau misalnya semuanya open, kita tinggal buka pintu, ya udaranya gampang gitu aliran udaranya ke sini. Ini aku lihat dapurnya memang unik, warnanya biru tua, nyambung sama warna kolam Iya, renangnya, betul. sama warna tegelnya juga nih. Oh iya, ini memang salah satu yang biar ada kesatuan ya dari luar gitu, dari depan sampai dengan dapur. Kita sengaja pilih warna, ada satu warna yang senada. Iya, jadi Gitu. kayak ada flow-nya Iya, gitu betul. Ini aku juga sebenarnya nggak nyangka di lahan yang bisa dibilang tidak besar ada kolam renang yang luas. Iya, sebenarnya lahan kita memang terbatas sih, hanya 180 meter persegi ya, kurang dari 200 gitu. Jadi kita waktu itu memang sempat mempertimbangkan halaman belakang nih cukup nggak ya dibikin kolam, tapi ternyata sih so far kita lihat cukup aja. Pas udah jadi ternyata ya bagus-bagus aja sih. Iya. Jadi pemanfaatan lahannya cukup kreatif gitu ya. Ini selain dari ruang dapur, ruang makan, aku lihat di sini ada ruangan satu lagi yang nyambung Iya. ke area kolam renang. Bisa tolong jelasin Oke, ini area kita ke apa? situ ya. Oke. Nah, ini kalau misalnya kolam berenang kan Karmel biasanya tuh pasti nyambungnya sama harus ada pool deck biasa ya untuk orang duduk-duduk, taruh barang. Nah, karena lahan kita terbatas, akhirnya aku dan suami itu memutuskan area sini pool deck tapi double function. Nah, ini bisa untuk breakfast nook ya, jadi sarapan, terus di situ ada coffee corner juga. Jadi siapapun yang lagi nungguin berenang gitu ya, lagi kebetulan nggak berenang, tetap bisa mantau, bisa duduk-duduk santai, relax di sini. Ini aku lihat lantainya semacam parket yang nyambung langsung ke tangga kolam renang. Iya. Berarti ini waterproof atau bagaimana? Iya, ini kebetulan sebetulnya lantainya bukan kayu gitu ya, bukan vinyl atau parket juga, tapi kita pakai bahan conwood yang catnya itu kita motif kayu. Jadi biar lebih warm, dan memang sengaja kita extend sampai ke pinggir kolam renang ya, biar terkesan menyambung. Itu tadi karena trik lahan terbatas ya, jadi kesannya dia luas sampai ke sana. Dinda dan Oktri konsultasi dengan arsitek sebelum membangun kolam renang di halaman belakang. Proses pembangunan memakan waktu yang singkat, sekitar 1 bulan. Kalau halaman belakang kita itu dulu rumput areanya dan luasnya itu sekitar 10 kali 3. Nah, setelah jadi kolam renang, luasnya kolam renang kita itu sekitar 9 kali 2,4. Nah, sisanya itu kan karena ada pompa air, tangga. Kalau misalnya pas rumput sama kolam renang, kalau kita mikirnya supaya biar kan kita ada anak-anak, itu biar kita ada nambah satu aktivitas lagi kalau misalnya di dalam rumah, ya kan bisa berenang. Tapi dari sisi lain gitu ya, kemarin tuh kerasa banget selama pandemik. Jadi kita bisa tetap aktivitas olahraga di sini.
Dan kalau dari segi investasi, kita sih percaya ya, maksudnya ini kolam renang tuh selalu menjadi feature additional value ya. Untuk harga nilai dan harga rumahnya menjadi lebih tinggi lagi. Jadi di tahun 2018 untuk ukuran kolam ini kita sekitar 125 juta ya, 125 juta. Paling yang kita tambahkan tuh kayak bisa kelihatan di belakang gitu ya, kayak feature pakai tegel, terus juga untuk menghias air mancurnya aja sih. Tapi ya maksimum sekitar 130 juta ya untuk semuanya. Untuk dibersihinnya itu cukup kayak seminggu 1 kali, dan itu hanya divakum sama dikasih obat Kaporit ya. kaporit. Itu aja sebenarnya. Dan paling hanya yang untuk pompanya itu harus lebih sering dibersihin filternya. Sehari-hari sih cukup Sehari-hari ya tambah nyalain airnya aja ya. biar sirkulasinya terus muter. Mungkin kalau dengan lahan terbatas sih, kalau dari kita yang kita rasa sangat krusial, justru menghitung bersih berapa sih kolamnya sudah jadi. Karena ada beberapa yang suka tanya juga, saya punya sisa lahan ukuran segini. Tapi sebetulnya harus dicek kayak di area kita, ternyata tuh ada kolom struktur bangunan gitu, yang itu pasti akan memakan lahan tersebut. Jadi kreativitasnya adalah gimana caranya kita tutup dan bisa tetap orang-orang tuh nggak tahu kalau misalnya itu adalah ada kolom yang kita tutup. Makanya kita tambahkan tadi ya, ada step motif kayu tadi, itu sebenarnya di bawahnya ada kolom struktur juga. Menurut arsitek Raj Gill, ada 3 hal yang harus diperhatikan saat membangun kolam renang di lahan sempit. Kalau bicara soal kolam renang di lahan terbatas, menurut saya ada 3 hal yang harus diperhatikan oleh desainer, oleh arsitek. Pertama, ukuran. Kedua, warna atau tone warna. Ketiga, penempatan. Perihal ukuran atau bentuk itu nggak bisa macam-macam. Saya sarankan ukuran yang atau bentuk yang persegi panjang, gitu ya. Kedua, warna, penggunaan warna yang konsisten. Don't put too much colors atau too much textures yang akan membuat skala ruang yang terbatas menjadi keramaian, gitu. Dan yang terakhir adalah perihal penempatan. Kalau dibilang lahan terbatas, say coupling gitu ya di tengah kota gitu atau di perumahan coupling pada umumnya, bisa ditempatkan di sisi samping yang menjadi bagian dari teras rumah. Jadi dia karena persegi panjang, dia memanjang, diletakkan di sisi samping. Dan sebagian dari area kolam renang itu menjadi satu kesatuan terhadap teras. Setelah seharian beraktivitas, kolam renang di halaman belakang bisa menjadi pelarian untuk menyegarkan pikiran dan tubuh. Namun, membangun kolam renang tetap membutuhkan biaya dan perencanaan yang baik agar hasilnya bisa sesuai ekspektasi. Karmel Mursalim, Arif Yunan, Jakarta.